Baik, berjumpa lagi dalam perkuliahan Analisis Real 1 Universitas Negeri Surabaya bersama saya Muhammad Jakfar. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih mengenai suprimum dan infimum. Cuman di video ini akan lebih khusus membahas bagaimana cara kita membuktikan suprimum dan infimum dari suatu himpunan. Oke, sasaran kuliah hari ini adalah pertama, memahami teorema-teorema suprimum dan infimum, di mana teorema-teorema tersebut selanjutnya akan dipakai untuk membuktikan suprimum dan infimum. Oke, langsung saja. Ini adalah beberapa teorema mengenai suprimum dan infimum. Teorema yang pertama, diberikan A subset R, jika A suatu himpunan A maksudnya ya. Jika A mempunyai suprimum, maka suprimumnya tunggal. Dan jika A memiliki infimum, maka infimumnya tunggal. Oke, ini adalah sifat ketunggalan suprimum dan infimum suatu himpunan. Yang namanya teorema tentu perlu kita buktikan. Buktinya simple. Kita akan membuktikan teorema yang A ya. Menggunakan bukti tak langsung. Andai tidak tunggal. Dengan kata lain, andai ada alfa dan beta, keduanya tidak sama yang merupakan suprimum dari A. Oke. Tentu, alfa dan beta tersebut pasti merupakan batas atas dong, karena dia adalah suprimum. Karena alfa dan beta batas atas dan alfa suprimum, yang namanya suprimum itu kan berarti batas atas terkecil. Berarti alfa ini akan selalu kurang dari batas atas yang lainnya, termasuk si beta. Karena beta juga suprimum, berarti si beta juga akan kurang dari batas atas lainnya, termasuk si alfa. Dari dua ini, maka diperoleh alfa sama dengan beta. Hal ini tentu kontradiksi dengan di atas, jadi terbukti. Untuk pernyataan yang B, idem. Oke. Teorema selanjutnya. Teorema ini yang nanti akan dipakai sebagai alat pembuktian suprimum dan infimum ya. Diberikan A subset R, di mana A-nya tak kosong. S dikatakan suprimum dari A jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi ini. Yang pertama, si S selalu lebih besar dari atau sama dengan semua anggota A. Kemudian, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, pasti ada A epsilon anggota himpunan A, sehingga S min epsilon kurang dari A epsilon. Teorema ini dapat juga diturunkan ke dalam bentuk infimum. Diberikan A subset R, A tak kosong, T dikatakan infimum jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi ini. Si T selalu kurang dari atau sama dengan anggota A. Dan syarat kedua, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada alfa epsilon anggota A, sehingga kalau T ditambah epsilon lebih dari alfa epsilon. Oke, bagi yang tertarik melihat pembuktiannya, dapat dilihat di buku referensi, bisa bukunya Bartel atau bukunya Bu Manu Harawati. Namun di sini saya ingin memberikan ilustrasinya aja. Jadi, dua teorema ini akan dipakai untuk membuktikan suprimum dan infimum. Contoh, misal kita mau membuktikan suprimum. Berarti kita harus membuktikan poin ke-1 dan poin kedua. Maksudnya, kita harus buktikan dia adalah batas atas. Dan yang kedua, untuk setiap epsilon, kita harus bisa menemukan alfa epsilon anggota A, sehingga S min epsilon kurang dari A epsilon. Saya kasih ilustrasi gambarnya aja. Misal himpunannya seperti ini. Tentu kalau dari himpunan,
pikiran kita tentu mana suprimumnya? Tentu ini dong ya. Ini suprimumnya. Pertama, kita buktikan bahwa si S selalu lebih besar dari anggota himpunan ini. Sudah. Nah, langkah kedua, kita ambil sebarang epsilon, terus geretlah si S sejauh epsilon ke kiri. Sehingga posisinya menjadi S min epsilon dong, di sini. Oke. Nah, dari dua ini, carilah A epsilon, anggota A. Ini kan S, digeser sejauh epsilon ke kiri. Posisinya ini. Kalau si S ini adalah suprimum, kalau kita geser ke kiri, mesti kita akan menemukan anggota A di sebelah kanannya. Dalam hal ini berarti ini dong ya. Siapa ini? Ini adalah A epsilon. Oke, itu ilustrasinya. Contoh sekarang. Buktikan suprimum dari A. A adalah himpunan bilangan real yang kurang dari 5. Suprimumnya tentu berapa? Tentu 5 dong ya. Oke. Tentu suprimumnya 5. Tapi itu secara intuitif. Sekarang kita pengen secara persis, artinya kita buktikan. Buktinya gimana? Ya kita tulis bukti. Poin ke-1, jelas 5 mesti lebih besar atau sama dengan anggota-anggota dari A. Ya, 5 mesti lebih besar dari anggota-anggota dari A. Poin kedua, jika kita diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka kita harus menemukan si alfa epsilon. Siapa dia? Dia adalah anggota A. Kita belum tahu. Dengan syarat, kalau 5 dikurangi epsilon, harus kurang dari alfa epsilon. Artinya apa? Alfa epsilon posisinya harus ada di kanannya 5 min epsilon. Perhatikan gambar ini 5. Kemudian kita geret sepanjang epsilon ke kiri. Otomatis posisinya di sini. Carilah anggota A, anggota himpunan A yang ada di sebelah kanan ini. Siapa dia? Tentu ini. Berapa ini? Siapa ini? Ini adalah 5 min epsilon per 2. Kalau ini 5 min epsilon, berarti kalau ada di sini 5 min epsilon per 2. Sehingga si alfa epsilon adalah 5 min epsilon per 2. Itulah cara membuktikan suprimum dari suatu bilangan. Contoh kedua, himpunannya sama, bukan sama, mirip, cuman di sini ada sama dengannya. Perintahnya sama, tentukan buktikan suprimum dari A juga 5 gitu ya. Gambarnya agak berbeda. Kalau tadi di sini bolong, sekarang di sini tertutup. Buktinya idem. Jelas 5 lebih besar dari semua anggota A. Yang langkah kedua, diberikan epsilon lebih besar dari 0, kita harus bisa menemukan si alfa epsilon anggota A, sehingga dia ada di kanannya 5 min epsilon. Oke. Setelah digeser ke kiri, 5 min epsilon posisinya ini. Carilah anggota A yang ada di kanannya 5 min epsilon. Dari sini udah jelas. Ya udah 5 sendiri. Kan di sini 5 anggota A. Oke, jadi terbukti. Contoh selanjutnya, mungkin ini agak lebih tinggi levelnya. Perintahnya sama, buktikan suprimum dari himpunan B. Himpunan B adalah interval 2-3. Interval terbuka 2-3. Buktikan bahwa suprimumnya adalah 3. Secara gambar di garis bilangan real seperti ini, dan suprimumnya adalah 3. Bukti. Jelas, 3 lebih besar dari atau sama dengan setiap anggota B. Jelas.
Kemudian sekarang diberikan sebarang epsilon, maka ada B epsilon elemen B, yaitu siapa? Kita harus mencari, sehingga, oh ini keliru, ini harusnya 3. Oke, 3 min epsilon harus kurang dari B epsilon. Siapa dia? Ya udah kita geser 3 min epsilon ke kiri. Carilah anggota himpunan B yang ada di kanannya 3 min epsilon. Siapa? Wow, ketemu Pak, 3 min epsilon per 2. Kasus pertama. Tapi apa yang terjadi kalau misal kita ngegesernya epsilonnya jauh, seperti ini. Tentu 3 min epsilon per 2 ada di sini. Dan jelas ini bukan anggota, bukan ini yang diinginkan, ini bukan anggota B. Berarti ini bukan B epsilonnya. Terus siapa kalau dalam hal ini, kalau kasus ini B epsilonnya adalah, ya ambillah 2,5. Dia kan anggota B epsilon, ada di kanannya 3 min epsilon. Nah, kalau kasus seperti ini, berarti B epsilonnya pecah menjadi 2 kasus, yaitu dia akan bernilai 3 min epsilon per 2 kalau epsilonnya, pergeseran epsilonnya kurang dari 1. Tapi kita pilih ini kalau epsilonnya lebih dari 1. Oke. Terbukti. Nah, sekarang buktikan infimum sekarang. Infimum dari himpunan A. Diberikan himpunan A, himpunan bilangan real yang lebih besar dari 1. Buktikan infimumnya adalah 1. Berarti ini kita pakai akibat teorema tadi, ya, yang infimum. Oke, secara gambar seperti ini, secara geometris. Bukti, jelas 1 kurang dari atau sama dengan A. 1 kurang dari semua anggota himpunan A. Terus sekarang diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, kita harus menemukan A epsilon anggota A, yaitu berapa? Di mana 5, ini juga keliru. 1 plus epsilon lebih dari A epsilon. Ini 1 ya, ini keliru. Oke. Artinya kita harus mencari anggota A di kirinya 1 plus epsilon. Berapa dia? Ya udah 1 plus epsilon per 2. Dan terbukti. Oke, cukup sekian. Terima kasih.